Sapporo sendiri kita intinya kan kita mau memberi makna dari ketiadaan ini. Limbah kan tiada kan. Ya kalau memangnya itu bisa menginspirasi orang lain dan bisa sampai dunia ya apa salahnya gitu kan. Halo, perkenalkan saya Jamie. Saya adalah founder dan desainer dari Sapporo. Sapporo sendiri yang kita tahu limbah nggak akan pernah utuh kan, separuh. Terus Sapporo sendiri ini adalah kita adalah studio desain yang fokus merespon limbah sebagai media eksplorasi dan eksperimen kita dengan pendekatan art dan desain dalam berbagai alternatif produk fashion dan kriya. Untuk produk Sapporo sendiri yang kita kerjain itu diantaranya adalah produk beraneka ragam produk fashion. Itu ada tas, ada topi, ada baju, ada jaket, dan turunannya yang lain. Kalau kriya sendiri itu kita masih dalam tahap develop. Jadi itu di awal itu saya ingat itu di 2018 pas saya pulang kerja itu menurut saya ideku banyak di jalan kan. Dari situ pertanyaan-pertanyaan tentang saya dan saya sendiri itu di jalan. Jadi di situ saya mempertanyakan, menurut saya selama ini saya berkarya dari karya orang lah. Maksudnya karya orang itu kain yang saya kerjain selama ini. Jadiin apapun itu produknya itu semua dari karya orang kainnya. Terus di situ saya balik ke saya kira-kira saya bisa buat apa gini. Jadi dari situ saya kepikiran buat kain sendiri tapi dengan background saya tertarikan saya terhadap limbah ini. Ya udah saya mikirin alternatif teknik apa yang masuk bisa di sini. Idenya pertama tuh saya eksplorasi, saya nyari riset di Google, ketemunya itu Sakiori. Sakiori itu ada teknik zaman Edo, Jepang. Itu yang mereka ngolah limbah. Terus itu kesamaannya tuh tenun tapi pakai bahan limbah. Kalau di Indo kita bisa bilang itu kayak keset lah. Orang lihat semata-mata tuh keset. Dari situ eksplorasiku tidak terbatas di situ aja sih, dari Sakiori itu. Saya ngulik dari akhirnya saya bisa lahirin 5 teknik eksplorasi dari limbah itu untuk jadi kainnya. With background education in fashion, Jamie Nicolaus turns textile waste into fashion item with high selling value. Jamie knows how to process unused textile waste using Sakiori technique from Japan. Product that he created is bags, clothes, jacket, hats, also wall decoration. Itu jenis produk di awal yang saya buat itu tas backpack. Di situ saya campurin 2 teknik, yaitu teknik Sakiori itu tenunan itu sama yang patchwork. Jadi di awal itu sebenarnya yang paling memberatkan itu teknik tenunan itu. Jadi orang yang suka tenun pasti mereka tahu lah. Kita di proses di awal itu pasti berat itu. Untuk memulai itu berat itu. Tapi akhirnya kalau kita selesaiin, wah menarik gitu. Dari situ sih proses di awal, produk di awal itu dari situ turunannya dari backpack turun ke topi. Kebetulan karena saya cenderung lebih suka pakai topi sama backpack, makanya saya lebih situ sih. Saya Sebastian Giri Prakoso, biasa dipanggil Giri. Kalau first impression ya, pertama kali ngelihat karyanya si Bung Jamie ini cukup unik karena orang nggak kepikiran aja limbah denim bisa jadi sesuatu yang punya value yang menarik sekali. Nah, cuman di sini memang perlu proses ya. Kalau kita ngomongin produk itu kan pasti ada proses. Di situ ada sebuah proses kayak misalkan Mas Jimmy bikin
topi, bikin tas, bikin pakaian dan lain sebagainya yang dia bikin sendiri dengan tangan dia sendiri dari nol, dari bahan sampai akhirnya jadi. Nah, pastikan punya value nih, dan akhirnya ketika ada orang yang suka, pastikan akan mengapresiasi karya dari Mas Jimmy. Nah, di sini kita masih terus belajar bagaimana audiens atau orang lah khususnya di kota ini bisa timbul apresiasi yang bagus. Itu apresiasi dalam artian di sini adalah kita harus tahu prosesnya, dan akhirnya kita bisa mengerti bahwa produk yang Sapporo bikin ini punya value yang sangat luar biasa. Jamie is assisted in running Sapporo's business by Karinto Pascalis. Rinto has control of all Sapporo technical production. All weaving equipment in Sapporo was created by Karinto. Beginning from Jamie's request to manufacture, Rinto was then invited to see the working process of the loom. And finally, the loom was made with Rinto Innovation. Yang support, yang ngebantu dalam proses produksi Sapporo ini sendiri intinya orang rumah sih. Jadi orang rumah tuh saya berdayakan semua. Terus saya ajarin di awal pas kita masih di Ambon juga tuh saya udah ajarin jahitnya gini, ngededel gini. Terus yang untuk internal dalam proses produksinya sendiri ini, itu diantaranya saya sama kakakku. Kakakku lebih ke yang ngerjain yang di luar dari yang bisa ngebantu proses produksinya, misalnya kayak alat-alat tenun itu yang dikerjain sama kakakku. Supportin alat display itu semua dikerjain sama kakak, dan itu purenya tuh kita apapun yang ada di sini, misalnya kayak truk ini tuh lemari rusak, semua kita olah. Terus di tim lain itu seperti kita kerjasama sama ya pendekatan sama komunitas di sini. Awalnya dulu tuh kita ada kegiatan yang lain. Kegiatan sama teman-teman juga seperti ini. Cuman lama-kelamaan Jamie udah mulai bangun Sapporo. Ya aku yang mikir alat-alat dari yang Sapporo ini kita untuk mesan di luar itu kadang nggak sesuai. Jadi gimana caranya aku juga ikut balik. Jadi apa yang ada di sini kita bisa buat sendiri. Jadi itu lebih efektif lah menurut saya daripada kebanyakan kita pesan datang nggak sesuai. Nah itu makanya aku ya tetap di sini. Jadi tempat ini sebagai bengkel Sapporo, jadi khusus untuk yang lain juga tapi utamanya buat Sapporo. Started from family, finally Sapporo business can run until now. Family brings all the blessings. Clothing models are developed as long as the fast fashion industry run. But the development of the fashion industry is also compatible with the pollution of the environment. Rest of fabric used to make clothes in small to large-scale factories often create new problems. In the hand of Jamie Nicolaus, material waste can become a goods of high value. Oh, jadi sebenarnya nih dibilang petualangan saya dari Malang, Surabaya di dunia fashion ini, saya udah kegelitik sendiri di hati itu. Selalu lihat tuh di bungkusan pas produksi itu bungkusannya tuh wah limbah lagi gerombolan besar gitu kan. Itu saya tanpa sadar itu saya udah dilihatin tapi saya cuek aja tuh. Sayang berjalannya waktu akhirnya di situ saya sadar ternyata dalam proses pembuatan pakaian itu dari 15 sampai 60% limbah itu yang dihasilkan cenderung terbuang begitu saja atau diabaikan lah oleh pelakunya, termasuk saya waktu itu. Kalau saya kebetulan saya dulunya pelaku juga. Saya dulu street artist, merespon ruang publik.
seperti itu dengan ide-ide yang saya punya gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin anak muda itu kan ya yang penting bebas berkarya, yang penting hati senang gitu kan. Nah dari situlah akhirnya kita punya satu visi misi yang sama karena kedekatan kita di sebuah hobi atau sesuatu dan kesukaan yang sama. Akhirnya kita di sini punya keresahan yang sama gitu, punya keresahan yang sama bahwa di Semarang iklimnya seperti apa dalam dunia kreatif ini. Jadi support saya sih sejauh ini karena saya juga pelaku, saya mempunyai usaha namanya Prigel Galeri. Itu pun juga kita banyak sharingnya. Di sini ternyata kita punya banyak sesuatu yang bisa kita obrolkan di situ. Salah satunya adalah setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi karena saya dulunya juga pelaku, akhirnya kita saling sharing, tukar pikiran gitu. Kita ngobrolin sesuatu, kita saling menguatkan lah intinya. Kebetulan kan Mas Jamie ini dia berjalan dengan saparonya, dia juga tidak asli dari Semarang, dia pendatang di sini. Kenapa tidak kita support gitu? Karena kedatangan Mas Jamie di sini adalah sesuatu hal yang unik gitu, karena dia punya sesuatu yang bisa dia bikin dan belum ada di Semarang. Nah, dari situlah kita brainstorming, kita tukar pikiran, ya kita bikin project di situ. Salah satunya di situ si Bung Jamie kita ketemukan atau saya ketemukan dengan beberapa pelaku. Dan tujuannya di sini kan kita harus bikin sesuatu nih, kita harus bikin movement. Jadi kita nggak bisa gerak sendiri. Akhirnya Mas Jamie saya kenalkan dengan beberapa pelaku di sini. Salah satunya Andi Sueb, itu dia pelaku seni juga. Terus ada Polo Triuns, pelaku seni juga, mural. Nah di situ kita akhirnya kenal gitu, dan kita saling support. A commercial purpose makes Jamie concerned with his works. According to Jamie, he wants to work as an artist completely. No need to think about money above his work. Business become Jamie's challenge to work. Saya pernah kejadian ada beberapa teman yang main, mereka mau beli, terus mereka nanya, "Jam, ini berapa nih?" Saya bilang harga, mereka ciut. Tapi kita obrol-obrol lama-kelamaan asik. Ya tak kasih aja, gratis. Ini bro. The technique Jamie used in Sapporo was sakiori. Sakiori is popular in Japan in the middle 18th to 20th centuries. The technique is using a special loom to weave a used cloth. The process is not so different with the process in East Nusa Tenggara. Untuk alur produksi itu sebenarnya limbah yang kita hasilkan, kita nggak langsung cuci sebenarnya. Kita udah jadiin produk dulu baru kita cuci. Jadi limbahnya datang, terus kayak saya bisa milah dulu, saya milah yang bisa masuk ke jenis teknik ini. Dari situ kayak misalnya sakiori saya kerjain, jadiin kayak misalnya tas apa gitu, sisanya saya keep, simpan, terus saya buat patchwork, sisanya saya keep, simpan. Dari sisanya itu turunannya jadi teknik berikut lagi. Dari teknik berikut lagi dari turunannya jadi siklus produksinya itu mutar gitu. Jadi limbah dari ini semua kita manfaatin. Jadi kalau dari alat sendiri, alat utama ya itu kan alat tenun yang utamanya. Dan alat tenun itu pertama dari Jamie-nya kasih ke aku juga ya bingung. Sedangkan aku harus buat alat, aku tahu cara kerjanya dulu. Jadi aku bisa enak. Nah, terpaksa kita harus ke Jepara. Aku sama dia ke sana Jepara, pas dilihat alat tenun di sana, taunya alat tenun itu rada ribet kayaknya karena cara kerjanya aku yang malah bingung sendiri. Kalau mau belajar waktunya lama. Bagaimana caranya kita bisa lihat yang lebih ringkas. Taunya ada referensi dari Jamie. Nah, Jamie kasih ke aku, ya kalau model kayak gini bisa, tinggal ukuran kita sesuaiin saja. Nah, kita sesuaiin jadinya alat tenun itu. Tapi perubahannya ada berapa kali perubahan baru dapat yang posisi yang bisa dipakai untuk produksi. Selain itu kan alat-alat dari untuk kelengkapan untuk pameran itu kan kita buat sendiri. Dan itu kan lebih gampang karena kita buat sendiri di sini dan ada tempatnya. Jamie was received an award in 2020. Jamie was confused actually why he could get an award due to his background. Reward
rewardnya itu terlepas dari kemarin pameran di Chaiman Design Week, itu sebagai kebanggaan saya juga. Terus kemarin 2020 kebetulan saya ikut ajang kompetisi bukan, awarding sih, yang diadakan oleh Kemen Perindustrian, itu ajang namanya IFCA, Indonesia Fashion and Craft Award. Kebetulan saya di situ dinobatkan jadi juara 2. Ya sebenarnya saya kaget juga sih. Dari background saya yang putus kuliah, saya nggak ngampus, saya bandel, ilmu desain saya nggak jelas. Tapi saya di situ dipercayain, tapi ya saya kaget sih di awal. Tapi ya saya syukurin aja sih. Dan itu sebenarnya lagi pertanyaan kenapa saya dapet juara. One of the impressive work for Jamie in Sapporo was the bridal group and dress which was made for his brother's wedding. Using raw materials, Jamie successfully made a dress and tux for brother's wedding. Itu yang kemarin itu yang paling masterpiece sebenarnya terakhir kemarin, tapi ya di awalnya yang kemarin itu ada yang satu lagi itu yang kemarin kebetulan 2019 diajak untuk karyanya tuh dipamerin di Chaiman Design Week di Thailand. Itu karyanya patchwork gitu, tapi semuanya limbah, topi, tas sama jaket. Untuk kemarin, tapi yang barusan kemarin itu saya buat untuk wedding. Khusus untuk kakakku wedding kemarin. Itu pure, itu semua limbah dan kemarin lumayan. Itu yang masterpiece-nya. Kalau karakter personal ya dari Bung Jamie itu yang pertama, dia punya semangat yang luar biasa, dalam artian dia datang dari kotanya dia ke Semarang sendiri dengan kakaknya aja. Terus akhirnya dia bikin Sapporo ini dengan output yang sedemikian rupa, yang cukup unik ya dan menarik ini. Yang kedua ini dia mau kenal banyak orang, mau terbuka untuk menjalin networking. Jadi ya beruntung saya ketemu Mas Jamie dengan orang yang sangat terbuka, dengan orang yang bisa kita ajak untuk brainstorming, bikin sesuatu. Jadi punya idealis tapi dia realistis juga gitu loh. Dia tidak kuat dengan idealisnya dia sendiri, tapi dia mau realistis dan mau membangun Sapporo ini menjadi lebih baik lagi. The Karintos talented brother is born in the K Island. Live nomad makes Jamie have a lot of experience in making clothes. Jamie message for young generation, besides focuses on fashion trend, we have to have our own character that stick on our works. Kalau untuk jumlah kuantiti kita nggak targetin, setidaknya setiap desain yang kita kerjain itu kita buatin 3 desain. Satu desain terdiri dari 3 produk. Itu aja, tiap desain kita buat kayak gitu. Kita nggak kuantiti, nggak. Nanti kan karena pendekatan kita lebih ke mereka tertarik, saya ngobrol kalau ini sampel, saya sediain 3 opsi produk, nanti kalian yang milih yang mana sesuai dengan kalian. Nah itu sebenarnya kan alatnya itu biasa aku ya selama ini yang tak buatin alat. Itu paling tidak aku tahu cara kerjanya dulu. Tapi di saat ini kan pas kemarin pas lihat di Jepara itu aku lihat wah kayaknya ini alatnya rada ribet untuk dibuat. Dan aku kayaknya wah udahlah, kebetulan orang yang penggunanya ada di sini juga. Ya aku cuman buat ikut modelnya dulu. Nanti dicobain sama Jamie sendiri. Nanti kurangnya di mana, karena dia yang pakai, dia kurangnya di mana nanti tak rubah. Jadi itu berapa kali perombakan sampai akhirnya sekarang dia bisa pakai itu karena pas, kayaknya udah pas sama dia. When fast fashion industry damage the environment, Jamie turns it into items that have a very high selling products. According to Jamie, household and industrial waste must be the responsibility of people that use it. Kalau harapannya sendiri untuk Sapporo ya menurut saya
Kalau di luar Semarang ya mungkin Sapporo ini sudah dilihat dengan value-nya dia yang sangat luar biasa, dengan karya-karyanya luar biasa. Nah, cuman di Semarang ini kita masih mau mencoba ini, saya mencoba untuk menjadi inisiator. Jadi ini nantinya kita akan bikin pameran dengan skala kecil lah, kita nggak ngomongin skala besar, tapi kita ingin bikin yang berlanjut. Ya kita akan bikin pameran-pameran gitu sih, sama workshop biar mengenalkan Sapporo ini lebih dalam lagi ke anak-anak khususnya di kota Semarang. Terus kalau di kota ini ya harapannya ya saling apresiasi itu aja sih. Kalau apresiasi muncul kan mungkin para pelaku bisa saling mix and match bikin sesuatu, mungkin kolaborasi antara musik dengan fashion atau mungkin skateboarding dengan fashion, seperti itu sih. Dari yang keluarga yang sebenarnya yang kita lagi bangun ini sebenarnya semuanya bisa. Jadi dari Jamie ada produknya sendiri, ya dari punya aku juga ada produknya sendiri. Cuman untuk sementara kan tempatnya belum cukup lah. Ya, sekarang ini kan kemarin baru pindah, jadi sekarang masih ditata-tata dulu. Nanti kan lanjutannya nanti Jamie bisa buat produknya dia, aku juga punya produk sendiri, jadi kita bisa menarik orang untuk ke sini. Jadi setelah kita buat kayak pameran gitulah. Jadi mungkin produknya Jamie mahal. Aku ini kan konsepnya kayak kafe gitu, kafe tapi sekalian sama barang display. Jadi mungkin Jamie punya Jamie kan yang mungkin orang kedengarannya harganya mahal. Cuman buat pancinganku itu dari harga yang bawah sampai bisa nyambung lah. Ya, terkadang kan di luar tempat-tempat fashion apa-apa gitu kita cuma lihat dari depan orang udah wah barangnya pasti mahal. Tapi gimana caranya kita taruh yang harganya rada miring, jadi orang bisa masuk ke dalam, bisa mutar, sekalian bisa ketemu yang kayak begitu. Sebenarnya untuk pencapaian yang kita pengen, menurut saya kita bisa nggerakin tempatku aja dulu, tempat yang sekarang kita tinggal, masyarakatnya kita bisa gerakin mereka untuk bergerak sama-sama. Nah itu menurut saya itu lebih masuk sih. Bukan pencapaian sana sini, enggak. Kita di sini kita bisa gerakan yang di luar. Itu aja sih.